Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah. Alhamdulillah, di kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka langsung ya. Yang mungkin mana selama ini lihatnya di YouTube ya, lihat di YouTube atau di sosial media. Tapi alhamdulillah atas izinnya Allah kita bisa bertatap muka, sapa menyapa langsung, secara langsung di tempat ya, di gubuk saya ini. Dan saya juga mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada Abah yang sudah berkenan untuk bisa hadir di sini. Itu suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Hanya Allah lah yang tahu. Siap. Dan terima kasih juga untuk saudara-saudara semuanya yang hadir di sini. Semoga apa yang menjadi perniatan dari rumah datang ke sini bisa untuk menjadi atau mempererat tali silaturahmi kita. Dan insya Allah ketika ada hajat-hajatnya Allah kabulkan semuanya. Adapun yang lagi sakit, insya Allah Allah Subhanahu wa taala angkat semua penyakitnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Dan saya tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi, saya langsung ini kepada Abah langsung. Mau nggak Abah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita semuanya bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas saking ulase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga panjenengan semuanya mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga panjenengan semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, di siang hari ini nanti kita semuanya akan berdoa bersama-sama, nggih. Nanti kita berdoa bersama-sama dan masalah hasilnya nanti kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting panjenengan semuanya datang ke sini niatkan untuk silaturahmi, nggih. Diniatkan untuk silaturahmi. Dan nanti kita berdoa bersama-sama. Nanti masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti kita ketika berdoa nanti saya ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah, yaitu yang pertama membaca bismillah. Itu yang pertama. Yang pertama membaca bismillah. Yang kedua membaca syahadat. Yang kedua membaca sholawat. Dan nanti yang ketiga membaca hamdalah. Yang keempat membaca doa. Dan yang kelima nanti membaca surat Yasin yang terakhir. Paham ya? Jadi yang pertama membaca bismillah, yang kedua membaca syahadat. Syahadat ini nanti
supaya menumbuhkan rasa kesadaran ketuhanan di dalam diri kita, bahwa kita ini ada karena diadakan oleh Allah, kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah, dan kita ini pun kuat karena dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama nanti membaca syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah itu zat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sifat. Jadi ketika kita ingin tahu tingkat keimanan kita, itu sebenarnya tinggal melihat dari syahadat kita. Kalau di dalam sholat, ini kenapa sholat subuh itu 2 rakaat, kenapa sholat duhur itu 4 rakaat, kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat, kenapa sholat isya itu 4 rakaat. Ini semuanya sebenarnya ada artinya. Seperti halnya sholat subuh 2 rakaat ini tentang zat dan sifat, tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita pengen tahu iman kita, itu nggak usah bingung-bingung. Kalau pengen tahu aku ki imanku piye gitu, tenanan apa ora gitu, tinggal dilihat sholat subuhnya aja. Kalau sholat subuhnya itu tidak bolong-bolong, ya berarti imannya ra bolong-bolong, gitu aja. Tinggal dilihat dari sholat subuhnya. Karena sholat subuh ini tentang zat dan sifat. Garam itu sifatnya asin. Kalau gula itu sifatnya manis. Ini tidak bisa dipisahkan antara zat dan sifat, yaitu adanya di sholat subuh. Makanya sholat subuh ini walaupun yang paling sedikit, tetapi yang paling berat. Karena ini tentang keimanan. Keimanan. Kalau di dalam ilmu tasawuf, sholat subuh itu adalah kesucian. Makanya ya sangat sulit, karena ini tentang kesucian. Kalau sholat duhur itu tentang kahanan. Kalau sholat asar itu tentang kemuliaan. Kalau sholat maghrib itu tentang kehidupan. Kalau sholat isya itu tentang keselamatan. Jadi kalau pengen hidupnya itu masalahnya ditanggung oleh Allah, hidupnya pengen selamat, itu ya tergantung dari sholat. Kalau pengen semuanya ditanggung oleh Allah, diserahkan semuanya kepada Allah, maka 5 waktunya jangan sampai bolong. Jadi ketika kita ingin perbaiki diri kita, dimulai dari memperbaiki sholat. Nggak usah bingung-bingung panjenengan kalau ingin memperbaiki hidup. Dimulai dari memperbaiki sholat. Nggih. Siap. Itu kalau sholat subuh tentang zat dan sifat Allah dan baginda Rasulullah. Kalau sholat maghrib itu 3 rakaat. 3 rakaat ini kalau di dalam kitab-kitab tasawuf itu ada yang ikan, gambarnya ikan, badannya itu 1 tapi kepalanya 3. Ini tentang Allah, baginda Rasulullah dan orang tua kita. Adanya baju kita ini dari adanya kain itu dari kapas itu dari benang. Kalau dipikir sebenarnya kain itu semuanya yang ada itu hanya benang itu sebenarnya nggak ada, yang ada hanya kapas. Iya, jadi ketika kita ingin berdoa kepada Allah, maka harus tahu tentang tata caranya. Itu yang paling penting, terutama jenengan yang ingin bisa mendoakan orang lain. Jadi kalau ada yang bilang kalau berdoa itu jangan lewat siapapun kan gitu. Ada yang bilang seperti itu biasanya. Langsung aja minta kepada Allah kan begitu. Iya, kita memintanya kepada Allah, tetapi ada
tata caranya. Ada tata caranya. Selama kita hidup, selama kita ini di dunia, selama itu juga kita itu tetap menggunakan yang namanya syariat. Selama kita hidup, selama kita ini di dunia, selama itu juga kita wajib untuk menjalankan syariat. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau minta itu nggak usah lewat siapa-siapa gitu, minta langsung kepada Allah. Ini orang yang berbicara tentang sok-sokan makrifat, tetapi nggak ngerti ilmunya. Ini bahaya seperti ini. Ini berbahaya. Bahkan ada yang mengatakan ketika minta barokah ke kiai, itu dikatakan hal semacam itu juga musyrik. Bahkan ada yang kebablasan. Ada yang kebablasan sampai hormat ke bendera merah putih itu ya nggak boleh. Ini bahaya. Ini bahaya loh, seperti ini. Paham-paham yang seperti ini bahaya sekali. Sampai terkadang kita itu, kalau saya orang Jawa itu kan biasanya sungkem ya ke orang tua. Ada video saya yang sungkem ke orang tua. Itu ya dikatakan musyrik loh, seperti itu. Seperti ini, wah bahaya, ini kebablasan luar biasa ini. Kebablasan luar biasa kalau seperti ini. Makanya semua hal itu harus ada landasannya ya, harus ada pondasinya. Kembali tentang cara berdoa, nggih. Ketika kita berdoa, itu harus tahu tentang adabnya atau tata caranya. Kita minta kepada sesama manusia, ya, ke teman, ke ibu, ke saudara, ke istri, ke suami, itu pun kalau minta pun kita juga harus tahu tata caranya, adabnya lah kayak gitu. Apalagi kalau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya benar memang. Mintalah kepadaku, pasti nanti akan aku terima kayak gitu. Memang ya benar. Memang seorang ibu kayak gitu, kalau anaknya minta ya pasti dikasih ya, oh iya toh, pasti dikasih. Apalagi kalau ibunya punya, nggak mungkin nggak dikasih kan kayak gitu. Cuman kamu sebagai anak juga harus ngerti dong, bagaimana caranya meminta ke ibumu. Jangan ibumu lagi repot gitu, kamu nggak tahu waktunya lah kayak gitu. Ibunya nggak tahu lagi repot, tiba-tiba bu jauh duitnya gitu. Ya ndak diwai, ya ndak enggak. Jadi kalau minta itu juga ya ngerti ya gitu loh, jangan waktunya ibunya lagi repot kitanya minta, ya nggak bakal dikasih kan gitu. Yang kedua juga penting, terkadang kita minta itu nggak langsung dikasih, sebab kita itu sudah dikasih nggak terima kasih. Kita itu kenapa minta nggak dikasih? Karena ketika kita dikasih nggak terima kasih. Sering orang itu dongong ini, ya Allah, saya mohon dengan izin dan ridhomu. Ini kan bahasa tasawuf. Ya Allah, saya meminta izin dan ridhomu. Ya Allah, dengan izin dan ridhomu saya memohon ini, kan begitu. Ini amalan tasawuf. Pengamal-pengamal ilmu hikmah hampir semuanya menggunakan ini. Karena ini adalah bahasa rayuan. Bahasa rayu. Jadi kalau meminta itu selain kamu minta itu harus tahu waktunya, yang kedua, kamu juga harus menggunakan rayuan. Jadi kalau semuanya zaman minta tolong ke teman ini bilang, oh, wes sampe niku kok benda heram toh, aku tak jaluk tolong. Ini di ngerayu sih gitu, ngerayu dulu. Kalau minta sama ibu tuh ya, bu jenengan itu kok baik banget toh, cantik gitu. Baru minta gitu. Bahasa rayuan. Dan yang ketiga, kenapa kadang-kadang kalau minta itu nggak dikasih? Nggak, sebab tidak terima kasih. Kita minta, ya Allah, dengan izin dan ridhomu saya memohon ini. Lah, kita meminta ridhonya Allah. Sekarang kita ridho nggak dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Kalau kita pengen dapat ridhonya Allah, kita pun juga harus ridho dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Pak, aku tangkap Pak. Jenengan di bojo cerewet ridho mboten? Apa lek bojone sampai nesu sampai milu nesu? Padahal saya belajar di beberapa kitab,
kebanyakan seseorang diangkat menjadi wali, makomnya naik menjadi wali karena takut sama istri. Hampir mayoritas nggih di dalam kitab Mambaul Hikmah diterangkan itu kebanyakan sing tenanan wali iku wedi karo takut sama istrinya. Bahkan saya pernah sowan ke beberapa kiai dari mulai Lampung sampai ke Jawa Timur. Saya lihat kebanyakan kalau kiai-kiai yang keramat iku bojone cerewet. Iku tenan lho, Pak. Oh, tenan. Saestu niku kula. Kebanyakan sampean aja mikir, Bu, Pak. Aja sampean pikir lek wong kuwi mau kiai keramat duwe karomah mesti bojone nurut rampeh. Takdim sami'na wa ata'na ngono. Aja kok pikir kaya ngono. Teh. Lek kiai tenanan sing alim-alim iku kebanyakan Bu Nyai iki cerewete pol. Lha niku ternyata es lho. Bu Nyai iki malah tambah cerewet. Lho tenanan lho niku. Makane sampean bersyukur sing di bojo cerewet. Sampean keramat-keramat. Sing penting lek bojone nesu aja milu nesu. Lek bojomu nesu, kalau perempuan marah terus laki-lakinya kok ikut marah, iku urung lanang tenanan. Lho tenanan lho niku. Lek sampean di bojo, kok bojone sampean iku mau nesu, sampean kok iso ngguyu apa meneh gelem ngrayu. Takoni tenan sampean calon dadi wong keramat. Lho tenanan niku. Calon dadi wong sukses sampeyan. Lanang tenan yo ngono. Lho kalau panjenengan laki-laki sejati, lek sing wedok kuwi nesu sampean iso ngguyu luar biasa. Iku sampean duwe calon, duwe bakat dadi wong sing keramat. Tapi lek bojone nesu kok milu nesu. Aduh, kadoan. Jadi yang kedua, yang pertama ketika meminta harus tahu waktunya. Nah, lek kowe njaluk karo wong ae kudu ngerti waktune, apa meneh njaluk ning Gusti Allah. Iku kudu ro wektune. Dan waktu yang paling baik yaitu kalau di dalam Al-Qur'an itu tengah malam. Jadi kalau pengen meminta itu harus tahu waktunya, yaitu waktunya tengah malam. Jadi kudu gelem tangi Mbah jam 1, jam 2, jam 3, luwih bagus jam 3. Itu pokoknya harus bangun di antara jam 3 itu. Ketika orang-orang tidur itu sampean tangi yo. Itu yang pertama. Yang pertama harus tahu waktunya. Ketika meminta itu harus tahu waktunya. Dan yang kedua, ini yang pertama ini sebenarnya kajiannya lebih luas. Yaitu tangi bangun malam, terus setelah itu mandi malam. Mandi bengi. Ini saya sudah melihat secara langsung ya. Saya sudah melihat secara langsung kalau abah saya, kiai saya itu kalau mandi itu malam. Antara jam 1, jam 2 itu beliau mandi. Dan itu istiqomah. Alhamdulillah sampai sekarang beliau sehat dan masih kelihatan awet muda. Karena kalau di dalam kitab ilmu hikmah, air itu terbagi menjadi 3. Ada air obat. Ini sanadnya, asbabun nuzulnya nanti ceritanya itu sambung ke Nabi Khidir alaihissalam ketika mengambil air kahuripan. Jadi kalau mau mandi malam sekalian. Malam sekalian. Jangan jam 7, jam 8, jam 9, jangan. Malam sekalian kalau mandi. Mandinya malam sekalian. Kenapa orang kalau suka wudu malam itu mukanya itu menyenangkan begitu? Karena memang air itu terbagi menjadi 3. Yang pertama air obat itu adanya malam antara jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Itu air obat. Ada air kesegaran, bukan obat, bukan penyakit. Antara jam 4 sampai jam 4. Jam 4 pagi sampai jam 4 sore. Itu kalau buat mandi ya biasa ya. Ya tidak jadi obat, tidak jadi penyakit, biasa aja.
Ada air yang nggak bagus buat mandi atau air penyakit, yaitu antara jam 5 sampai jam 9. Jangan digunakan untuk mandi. Kalau mau mandi malam sekalian. Ini sudah saya praktekkan beberapa kali. Bahkan saya anjurkan untuk dokter. Jadi saya ini pernah diundang oleh seseorang. Saya ini enggak sekolah saya itu S1 saya itu, Pak. S1 SD Ratutuk. Tenan. Saya itu S1 SD Ratutuk, tapi insya Allah yang datang ke saya, yang minta didoakan saya, yang berobat ke saya itu kebanyakan dokter-dokter. Bahkan bukan cuma dokter kalau saya itu, yang punya rumah sakit. Sampai lihat di channel YouTube saya itu pembersihan di rumah sakit terbesar di Pamekasan. Ini saya itu sebenarnya nggak pernah mau kalau diundang di rumah sakit, apalagi kalau ada orang yang sakit terus saya suruh datang, itu saya nggak mau. Kenapa? Karena saya menghormati profesi dokter. Nggak mungkin kan ada orang berkunjung ke rumahnya terus saya nyelonong ke situ, kecuali yang punya rumah yang undang saya, bukan yang bertamu. Tapi di video ini karena yang mengundang saya itu yang punya rumah sakit, yang punya rumah, akhirnya saya datang. Nah, orang ini sakitnya apa? Sakitnya ini nggak bisa tidur. Orang nggak bisa tidur susah setengah mati loh, Kang. Tenan. Lah kita yang bisa tidur blek itu pernah bersyukur enggak ini? Banyak kan enggak ya? Padahal orang bisa tidur itu Masya Allah. Beliau itu sampai minum obat tuh begini, tiap mau tidur sak cepuk itu, sampai rambutnya itu brodol, sampai dibawa ke Singapura, yang terakhir ke Amerika itu, sampai dileboknya kamera itu ndek jerone usus. Itu namanya endoskopi. Jadi memasukkan kamera ke dalam usus. Itu namanya kalau di dalam ilmu kedokteran itu endoskopi. Kayak apa sakitnya, Bro? Sampai dibawa ke Amerika, pulang dari Amerika, di Amerika itu 3 bulan, pulang nggak sembuh, Pak. Terus akhirnya datang ke saya. Terus setelah itu kita berdoa bersama-sama. Tak tanya, ini Bu, sakitnya itu apa? Saya itu sering kepenginnya itu mati. Orangnya itu kepenginnya mati ya, padahal duitnya wakeh. Lah aku duit akeh lah ya rabine ya ta. Duit akeh malah pengen mati. Nah, ketika saya ruqyah, terus akhirnya ada diagnosis ya di dalam ilmu pengobatan. Di dalam ilmu pengobatan itu ada diagnosis. Ada yang namanya diagnosis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan begini, kalau panjenengan berobat ke Al-Hikmah atau ke Peruqyah atau bahasa Jawa niki ning dukun, wingko mesti dikatakan kena santet itu. Ini kan orang yang kebanyakan nggak tahu, tapi kan kebanyakan juga sok tahu gitu. Orang yang nggak tahu tapi sok tahu, dan susahnya nggak mau tahu karena nggak belajar. Padahal ini ada kitabnya, ada panduannya. Jadi penyakit non medis itu bukan hanya karena santet, bukan hanya karena sihir. Wah, ini kalau orang nggak tahu terus sok tahu itu biasanya gini. Kamu nanti kalau berobat ke Al-Hikmah, berobat ke Peruqyah, berobat ke bahasa Jawanya ke dukun, atau ke bahasa Indonesianya paranormal, pasti nanti kamu dikatakan kena santet. Kamu gatel ya mesti kok diarani kena santet, kan gitu orang kalau nggak tahu. Padahal penyakit non medis sendiri itu ada 3, poinnya ada 3, tapi penyebabnya yang pertama penyakit non medis yang disebut dengan ain. Ain itu penyakit
yang diakibatkan oleh pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Jadi pujian yang tidak menyertakan asma Allah itu bisa menyebabkan penyakit ain. Kayak contoh, kita dulu kan sering dikasih tahu ya sama orang tua kita, kalau anak seneng makan jangan diomong kan gitu ya, nanti jadi nggak doyan makan. Kalau anak gemuk, bahkan ngomong abotnya nggak boleh ya, iya, anakku abot erang itu kan nggak boleh, atau gemuk erang kan nggak boleh. Nah ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang musyrik, ini ajaran dari leluhur kita. Ya ini pun juga ada di dalam Al-Quran. Jadi pujian yang tidak menyertakan asma Allah itu bisa menyebabkan penyakit Karena apa? Karena ya kayak yang pernah kita ngaji lah di dalam kitab Safin itu, Safinatun Najah itu. Alhamdulillah tahu sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Jadi ya segala puji itu hanya milik Allah. Dan repotnya sekarang ini kan musimnya selfie ya. Weh, kayak saya ini demennya selfie. Tenan. Senengane selfie, senengane dipuji sama mau tidur selfie, habis mandi selfie, belum mandi selfie. Bar ngono diposting dek Instagram wis. Terus yang muji wong sak Indonesia. Padahal obatnya dari penyakit ain itu adalah dari sumber ainnya atau dari air wudunya. Jadi kalau semuanya anak sering rewel, sering panas, bentar-bentar step. Ini ada kemarin itu orang Nganjuk, namanya itu Bu Siti Munaroh. Beliau itu anaknya step, wes dibawa ke rumah sakit mana aja, sampai ada bukti-bukti ke rumah sakit itu. 42 kali, bosen orangnya. Sering anaknya step kayak gitu. Terus saya bilang sama ibunya, ibu, jenengan sering tengkara sama bapaknya. Nggak mau jawab, malu-malu gitu. Enggak, kalau sampean nggak mau jawab, ya susah nanti ngobatinya kalau nggak mau jujur, kata saya. Bener apa enggak? Nggih Gus. Marah itu kenapa? Marahnya kenapa? Ya bapaknya itu loh suka lirak-lirik sana sini. Oh wajar, ganteng kok, lanang. Terus ibu sekarang mau anaknya mau nggak sakit panas apa tetap mau sakit panas? Ibu pengen cepat sembuh toh Gus. Akhirnya saya katakan ke beliau, apapun yang terjadi, sekuat apapun panjenengan mengikat suaminya panjenengan, lah icul, masih mbok seneni, mbok pelilii, mbok pasang apa ya, pengaman, lah ancane icul bojomu. Oh tenan, icul, caranya nggak ngono bu, caranya nggak begitu. Kalau saya ilmu yang saya pahami, ketika kita pengen disayang sama istri, kalau saya kan laki-laki, maka yang saya pakai juga ilmu laki-laki. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Sesuatu hal yang baik harus ditempatkan pada tempat yang baik. Lah enggak bosok, tenanan. Sesuatu hal yang baik harus ditempatkan pada tempat yang baik. Kalau sesuatu hal yang baik tidak ditempatkan pada hal yang baik, nanti juga masalah akhirnya. Panjenengan contoh dengar sesuatu ilmu yang baik, sampean datang ke walimatul urus pernikahan nih Bu. Oke. Delalah sing diundang bapak-bapak ya, diundang ke walimatul urus. Terus di situ ada kiai sedang ceramah, ustadz atau ulama sedang ceramah. Ceramahnya ini, seandainya manusia boleh menyembah manusia, maka seorang istri wajib untuk menyembah suami. Krungu ngono kuwi langsung gembedhe, wah aku iki wong lanang iki. Oh tenan. Iki wong wedok kudu sami nawatukna iki wis. Angen-angene gede pokok teko ngomah bojo kudu wis gak mau tahu lah. Mbok bojone mau kesel mbok ora ngurusi bayi apa ora wis enggak penting lah. Pokok sing penting bojomu kudu nurut mbak aku. Kudu sami nawatukna, harus nurut sama saya. Wis bosok ngene iki, wis teko omah nesu-nesu wae, ora ngerti bojone kesel masak, ngurusi anake, ora ndang guyu, ora ndang nyiapne masakane, ora enek banyu wis langsung nesu-nesu wae. Lah inilah.
Ilmu yang harusnya dipakai oleh perempuan dipakai oleh laki-laki. Padha karo sampai neng pasar ngerti baju sing apik ora roh kuwi baju wedok apa lanang gak mau tahu. Sing penting baju apik mbok gawe. Yo baju wedok apik mbok gawe dadi bencong. Dadi bencong akhirnya kamu. Harusnya bagaimana? Kalau kamu tahu baju yang bagus, nggak perlu kamu itu, bu, kalau baju bagus, ndang gainen, nggak perlu. Perempuan itu kalau tahu sesuatu hal yang bagus, terus nggak perlu sampai ngomongi digawe dewe. Caranya bagaimana? Ajak istrinya ke majelis ilmu, ajak istrinya ke tempatnya pengajian, biar dengar sendiri, tahu bagus dipakai sendiri. Lembok kandani ya lah. Orang-orang lah digawe tenan loh ini saya sendiri loh. Saya sendiri ngomongin istri berbagai macam cara, tak omongin, oh yang sampean itu harus takdim sama suami Allah ya. Opo tau. Lho tenan lho niku. Jadi sesuatu hal itu harus ditempatkan pada sesuatu hal yang baik harus ditempatkan pada hal yang baik. Ngoten nggih? Paham ya? Paham nggih? Nah, terus bagaimana seharusnya laki-laki ya pakai ilmu laki-laki. Bahwa laki-laki yang paling baik itu adalah laki-laki yang paling sayang terhadap istri. Ya ini yang harus dipakai. Jadi sesuatu hal yang baik harus ditempatkan pada tempatnya. Terus balik neng awal aja wis mau cara berdoa yo. Ini masalah mandi sampai teko bojo kon didi jantrung. Jadi ketika berdoa itu yang pertama harus tahu waktunya yaitu tengah malam. Yang kedua, ketika berdoa itu kita harus menggunakan wasilah. Wasilah yang paling utama itu adalah orang tua. Karena yang di dalam Al-Quran yang diperintah itu cuma dua. Yang paling utama itu sholat dan birrul walidai, berbakti kepada orang tua. Jadi panjenengan semuanya sebelum meminta barokah kemanapun, minta doa ke siapapun, terutama minta doanya kepada orang tua. Dan doanya orang tua tergantung dari ridho. Dan yang kedua harus menggunakan sholawat. Wasilah yang paling utama doa itu ialah sholawat. Karena doa apapun, doa napa mawon wis. Kalau tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat tidak akan pernah sampai kepada Allah. Bahkan sholat sendiri kalau nggak ada sholawatnya nggak akan diterima oleh Allah. Jadi yang pertama harus tahu waktunya, yang kedua harus menggunakan wasilah, dan yang ketiga harus merayu dulu. Ngerayu sih. Caranya merayu, panggil namanya yang baik. Dan nama yang baik itu disebut dengan Asmaul Husna. Amalkan nih, amalan ini sampai amalkan selama 41 hari istiqomah mawon. Nanti panjenengan sendiri yang bisa merasakan. Wis ora usah njaluk sugih, ora usah njaluk utange ben lunas, ora usah njaluk ben sehat, tidak perlu. Cukup amalkan aja. Jadi yang pertama bangun malam, yang kedua sholawat, yang ketiga membaca Asmaul Husna. Sampean pengen usahanya jaya, rezekinya barokah, ya baca ya Fatahu ya Roja. Pengen mata batinnya kebuka, baca ya Latif. Niku mawon istiqomah 41 hari jangan putus. Insya Allah nanti apa yang menjadi hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten nggih? Paham Ibu ya? Nah ini istiqomah. Istiqomah niku napa? Konsisten. Tentu yang paling penting juga ketika berdoa tadi supaya panjenengan itu meminta itu dikasih, ya harus berterima kasih, harus ridho dengan apa yang Allah berikan. Kalau minta ridhonya Allah, ya harus ridho dengan apa yang Allah berikan. Ngoten nggih? Paham nggih? Nggih. Jadi tata caranya seperti itu. Nanti yang pertama syariatnya dijalankan, tarekatnya atau tirakate istiqomai terus.
nanti baru bisa merasakan. Kalau sudah bisa merasakan, akhirnya tumbuh keyakinan. Seseorang itu yakin kalau sudah merasakan. Ya. Orang itu yakin kalau hanya sudah merasa. Kalau belum merasakan, ya nggak akan yakin. Kalau hanya sekedar ceritanya, katanya, kalau belum bisa merasakan, maka nggak akan ya. Saya yakin kalau salak ini manis karena yang pertama saya sudah memegangnya, yang kedua saya sudah mengupasnya, ngoncai ini, dan yang ketiga saya sudah makannya. Jadi kalau seperti ini bahasanya itu begini, kalau bahasa pesantren itu, kulitnya dari salak ini disebut dengan syariat. Ngoncai ini, kupasnya itu disebut dengan tarekat. Tarekat itu perjalanan. Ketika saya memakan, saya bisa merasakan, ini disebut dengan hakikat. Karena saya sudah memegang, karena saya sudah mengupas dan saya sudah merasakan, akhirnya saya yakin kalau salak ini rasanya manis atau sepet. Tapi kalau belum pernah makan, kira-kira ngomong kok iki sepet apa manis sih, yakin nggak? Enggak. Makanya jangan heran kalau setiap orang yang mengamalkan ilmu hikmah lalu dipertontonkan di YouTube, di TikTok, atau sampai diceritakan, pasti dikatakan penipuan, atau nanti dikatakan pasti kebohongan. Mosok ndongakne wong iso mari jajal aku tak rono gitu. Kira-kira ilmu hikmah bisa buat jajal-jajalan enggak? Sampean bisa aja sekarang doain orang itu semuanya lumpuh, sampean tepuk sembuh. Ada orang jajal bawa orang lumpuh suruh nyembuhin, belum tentu sembuh. Belum tentu sembuh. Makanya ilmu hikmah itu nggak bisa buat jajal-jajalan, nggak bisa. Nggak akan bisa. Bahkan ada yang mengatakan begini katanya, enak mena ya jadi peruqyah, jadi al-hikmah, jadi paranormal, enak men modal nyebul tok ini. Oh ini kata ya wong teko wakeh ngai duit. Kamu itu hanya melihat hasilnya, tapi kamu nggak lihat perjalanannya. Kalau kamu dokter bisa dilihat sekolahmu dari mulai SD, SMP, sekolah kedokteran bisa. Kalau ilmu hikmah itu ilmu rasa, Kang. Untuk bisa merasakan rasa sing sejati ning rasa, prosesnya nggak gampang, Kang. Belum tentu kamu puasa 2 tahun bisa menemukan rasa yang sejati, itu belum. Karena semua amalan, contoh sampean dikasih amalan membaca ya Allah ya Rahman ya Rahim 1 harinya 1000 kali, diamalkan selama 2 tahun. Itu pun belum tentu juga kok kamu bisa nyembuhin orang, belum tentu kok. Belum tentu juga. Karena amalan itu untuk membersihkan hati. Karena hati itu tempatnya Gusti. Jadi nggak seperti itu. Aduh, ini kalau bahas seperti ini kepanjangan ya. Wah, nanti jadi viral lagi. Bahaya nanti. Bahaya nanti kalau bahas seperti ini. Nah, tapi yang jelas ketika kita mendoakan seseorang itu tidak semudah seperti yang kita bayang. Enggak. Kenapa orang-orang dulu itu kalau mendoakan seseorang, dulu nggak ada yang namanya operasi loh sayang, nggak ada. Dulu itu kalau orang susah melahirkan, bismillah, kasih ke orang langsung bisa melahir, nggak ada operasi. Sekarang semua orang hampir operasi. Karena orang dulu itu ketika mendoakan penuh dengan perasaan. Ketika seseorang itu mau mendoakan, tahan luwe, tahan ngantuk, tahan nesu, tahan lapar, tahan ngantuk. Gak segampang yang sekarang mocone sawi, tapi nyifatine sifatnya Gusti Allah titik. Maca ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku pengen sugih, bojoku ayu. Nyifatine titik njaluke ya. Oke. Kebalikannya,
Kalau orang dulu itu lebih banyak untuk memuji, mendoakannya itu penuh dengan manjada wajah riyadhah. Enggak segampang itu sayang, enggak segampang niku. Ayo wakeh maca ya mung pinter maca tok ora iso ngrasakne akhire oleh mung bacin tok. Ora mandi blas. Dungane ora termasuk kula nih. Karena mung iso maca tapi ora gelem ngrasa. Pinter maca tok tapi enggak ngriyadhoi, ora enggak ditafakuri. Nah itu. Nanti untuk ibu tadi itu. Panjenengan mendengarkan bacaan saya terus digunakan untuk mendoakan orang, alhamdulillah banyak yang sembuh. Tapi ya awake dhewe sakit ya bingung. Makanya saya itu sekarang kalau mendoakan orang itu ya wis malah ada ijazah dari kiai saya itu kalau ngobatin orang suruh pakai tembak-tembakan. Tembak-tembakan anak kecil loh. Tet. Karena apa? Karena kita biar tahu kalau semuanya itu hanya sekedar sarana. Terus sekarang doain orang pakai air putih, pakai apa wis dikatakan mosok banyu putih iso nambanian ngono ya. Alah dikatakan nanti trik sekali. Yang harus kita pahami bahwa semuanya itu adalah kabeh mung sarono. Semuanya hanya sarana. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Paham nggih? Wis ngoten mawon mungkin timbang ngomong kesuwen. Saniki tolong saya toyanya airnya dibagi satu persatu airnya. Pegang air aqua semuanya satu persatu. Namanya beliau siapa, Bu? Elin. Nggih. Kula suwun panjenengan semuanya. Untuk yang pertama, biar apa yang saya berikan ini bisa masuk ke dalam diri panjenengan, maka panjenengan harus membuang hal-hal yang sekiranya menghalangi apa yang nanti saya berikan ke panjenengan semuanya. Karena nanti percuma panjenengan jauh-jauh dari Lampung sini. Dari sini kalau nanti masih ada penghalang untuk menerima pemberian dari saya. Karena yang namanya dzikir itu adalah makanan batin. Oleh sebab itu, apapun yang menghalangi antara saya dan panjenengan itu dibuang dulu. Wes saiki wis wis. Pokoke wis intine percaya ngono wis. Masalah ora patek percaya dilangi sih. Supaya apa? Supaya apa yang saya berikan nanti panjenengan bisa menerima. Sebab nanti kalau ada yang ndak nerima nanti balik ke saya pasti saya berasa. Ini mana yang hanya coba-coba terus iki tenan pora. Mario pora. Jadi intinya yakin kalau doa apapun yang kita sampaikan ini nanti dijabah oleh Allah. Yakin ngono wis. Wah sepenting ya yakin wah Gus Samsudin nganggo trik wis di gua sih ae. Alah nganggo trik kau penting aku mari ngono ae. Makanya kesini ini yakin, Bu. Siap. Semua hal yang menghalangi apa nanti yang saya berikan ke panjenengan dihilangkan dulu ya. Pokoknya wis yakin
doa bersama-sama ini nanti diijabah oleh Allah Subhanahu. Karena nanti gini, apa yang menjadi pikiran kita akan menentukan apa yang nanti kita dapatkan. Bahasa Arab ini cara anu ini, Allah ini tergantung dari hamba-hambanya. Allah ini tergantung awake dhewe. Tergantung diri kita. Jadi yakin kalau nanti doa kita ini nanti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Yakin nggih? Yakin sama Allah bukan sama saya. Yakin kalau nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, panjenengan nanti saya ajak untuk membaca sholawat. Yang pertama syahadat dan sholawat itu untuk menumbuhkan rasa kesadaran ke Tuhan. Dan yang kedua sholawatnya nanti untuk menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga membaca alhamdulillah. Ini memuji kepada Allah. Kalau orang memuji itu kan berarti orang yang bersyukur. Orang muji itu orang bersyukur, mboten. Matur suwun Kang Adin jenengan sudah ngasih saya air minum. Jenengan itu kok baik eram. Berarti saya bersyukur atas apa yang diberikan Kang Adin terhadap saya. Maka kalau bersyukur ini nanti pasti akan ditambahkan oleh Allah, baik itu kesehatan maupun keuangan dan juga enggak tahu. Enggak tambah istri enggak. Kalau orang bersyukur itu berarti menerima apapun yang diberikan Allah kepada diri kita. Wis to, sing penting bersyukur. Nggih, siap nggih. Matanya terpejam. Siap. Nggih, matanya terpejam. Duduknya tegak. Nah, pinter ya, Ram. Merem Kang, merem. Ngejam. Oh, pinter ya, Ram. Terpejam biar bisa lebih konsentrasi. Nanti kalau panjenengan seumpamanya ada yang berontak di dalam dirinya, pengen ngomong sendiri, pengen teriak, pengen nangis, jangan ditahan ya. Jangan ditahan. Dilepaskan. Nggih. Apapun nanti yang akan terjadi ke dalam diri panjenengan, jangan ditahan. Lepaskan semuanya. Pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Siap nggih? Siap? Duduk tegak. Pasrahkan, ya Allah, hidup dan matiku semuanya hamba pasrahkan kepadamu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hamba pasrahkan kepadamu ya Allah. Ya Allah. Tangannya dibuka. Santai nggih, santai, serilek-rileknya. Rasakan keluar masuknya nafas. Rasakan keluar masuknya nafas dan syukuri nafas yang diberikan Allah kepada diri kita. Bayangkan kalau nggak dikasih nafas 1 menit susah rame-rame. Dan ini masih diberikan nafas sama Allah. Begitu sayangnya Allah, murahnya Allah kepada diri kita. Rasakan keluar masuk nafas. Masuk nafas, sebut Allah. Keluar nafas, sebut Allah. Masuk nafas, sebut Allah. Keluar nafas, sebut Allah. Rasakan di hidung, di pangkal hidung. Rasakan di pangkal hidung. Masuk nafas Allah, keluar nafas Allah.
Masuk nafas Allah, keluar nafas Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, tahan, baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buang nafas pelan. Tarik nafas lagi dari hidung. Baca. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Buang nafas pelan. Sekarang tarik nafas dari hidung, tahan, baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buang nafas pelan. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Sayyidina Muhammadin nur. Sayyidina Muhammadin nur. Sayyidina Muhammadin nur tadi wasyiri sarifi sairil asma. Sebut dalam hati, sebut nama ibu dan bapak panjenengan masing-masing. Sebut abi wa umi. Sebut nama ibu bapak panjenengan masing-masing. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu 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 Allah Allah Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah, segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah, segala perlindungan adalah perlindungan-Mu ya Allah. Sirullah, Datullah, Sifatullah, Wujudullah, Falullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, Datullah, Sifatullah, Wujudullah, Falullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hamba memohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudara-saudaraku ini ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudara-saudaraku ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dadi wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Budi aduk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin nur dadi wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dadi wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Surat Al-Ikhlas falakanas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Siramkan ke mereka satu persatu. Siramkan di kepalanya satu persatu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yalid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس